Selamat pagi saudara kasihan. Puji Tuhan, saya menyapa saudara dengan renungan pendek pagi ini. Saya beri tema menghormati Tuhan, menghormati Raja. Teksnya diambil dari Matius 22 mulai ayat 17. Berbunyi demikian, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Maka jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara sekalian, di hari-hari menjelang Tuhan Yesus ditangkap, setelah Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, Tuhan Yesus menyampaikan beberapa hal prinsip dasar yang harus dipegang oleh manusia bagaimana mereka hidup. Dalam bagian ini mengacu kepada pertanyaan jebakan orang Farisi yang bertanya, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Pertanyaan itu saudara sekalian adalah jebakan, karena kalau Tuhan Yesus berkata boleh, berarti Tuhan Yesus adalah kawan penjajah dan dia akan menghadapi kesulitan di mata orang Israel. Tapi kalau Tuhan Yesus katakan tidak, maka Tuhan Yesus akan menghadapi kesulitan di mata pemerintah Romawi, di mata penguasa Romawi di daerah itu. Yang sangat menarik, Tuhan Yesus kemudian memberi suatu pedoman prinsip dasar bagaimana manusia hidup. Karena manusia hidup itu dalam satu komunitas, dalam satu wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang pemimpin yang kita sebut sebagai negara. Adalah kewajiban bagi manusia untuk menghormati pemimpin, menghormati raja. Karena raja itu berkuasa ditakwan oleh Allah untuk kebaikan manusia bersama, untuk kebaikan suatu negeri, seluruh warga bangsa. Dan itu alasannya Petrus berkata, hormatilah raja. 1 Petrus 2 ayat 17. Dan juga di sisi lain, kalau negeri itu damai tentram, negeri itu bisa membangun berbagai fasilitas negara bagi rakyat banyak, maka itu hanya mungkin terjadi kalau rakyat memberikan pajaknya kepada pemerintah. Sesuatu yang sangat baik, keduanya mendapat keuntungan timbal balik. Di sisi lain, saudaraku, kita juga dinasihati bahwa sebagai umat yang diciptakan Tuhan, kita menghormati Tuhan dan memberikan bakti kita, memberikan dedikasi kita. Bahkan kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan akal budi. Dan kasih selalu berkaitan dengan kerelaan berkorban, kerelaan melayani Tuhan. Karena itu saudaraku, sebagai warga gereja dan sekaligus warga bangsa, kita dinasihati. Tanggung jawab kita terhadap negara. Hormatilah raja, hormatilah negara dengan mentaati berbagai aturan demi kebaikan. Tapi juga secara vertikal kita tahu bahwa Tuhan adalah pemberi hidup kita, sumber rahmat dan berkat bagi kita. Layak bagi kita juga memberikan bakti, kasih, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dua sisi yang tidak boleh diabaikan, vertikal, horizontal. Dan ini yang diajarkan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Karena itu saudaraku, mari kita berikan bakti pada Tuhan, bakti kepada raja, kepada negara. Karena untuk itulah kita dipanggil. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu. Pagi ini kami diajar bagaimana prinsip hidup yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan raja atau penguasa. Tuhan tolong kami supaya dengan prinsip hidup yang dipegang oleh kami, negeri damai, kami damai, negeri diberkati, kami diberkati, dan bahkan kami bisa beribadah, menyembah, mengabdi dan melayani Tuhan dengan segala ketulusan dan kesungguhan. Sungguh itulah hidup yang seimbang, vertikal, horizontal. Terima kasih untuk prinsip hidup ini Tuhan Yesus. Tolong kami semua hari ini dalam kehidupan kami, supaya kami bisa bukan saja mengerti, tapi mempraktekkan dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.